Halo, salam bahagia semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kevin Wong Tanin. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Kita lanjut ya sahabat kebahagiaan, ini berkaitan dari kisah percintaan kamu. Kemarin Kevin juga sempat voting juga terkait pertanyaan Kevin nanya ke kalian, apa sih alasan kamu ninggalin dia? Karena dari beberapa bacaan Kevin itu banyak banget yang mengalami hubungan yang gak bagus dan berusaha untuk merubah fase hubungan kamu sama dia ya. Di sini dari 908 suara, 22% memilih untuk menyudahi atau mengakhiri sebuah hubungan dengan seseorang ya, sahabat kebahagiaan. Lalu 51% lelah karena ingin pergi saja ya. Ini adalah salah satu alasan dari sahabat kebahagiaan ninggalin dia. 51% lelah karena ingin pergi saja sama dia. Ini pasti udah kerasa greget banget ya. Banyak banget nih 51%. Lalu 11% di sini tidak mau peduli. Mungkin ini sahabat kebahagiaan juga lagi diemin dia ya, tidak mau peduli, diemin dia, atau mungkin juga kamu lagi ngeblokir dia nih situasinya saat ini. 16% di sini mau kasih dia pelajaran. Mungkin ini sudah sekian kalinya dia ngelakuin sama sahabat kebahagiaan ya. Jadi sahabat kebahagiaan mau kasih dia pelajaran. Artinya mungkin sahabat kebahagiaan ini masih peduli sama dia ya. Dari beberapa dari 4 vote di sini ya, Kevin lihat memang energinya sahabat kebahagiaan memang sudah lelah banget pengen pergi dari dia. Tapi kamu masih ada sebuah koneksi dari hubungan kamu sama dia ya, sahabat kebahagiaan. Dan kita akan cek energinya saja, biar kalian itu memiliki sebuah tekad yang kuat. Di saat kalian sudah mengambil keputusan di sini, entah itu menyudahi, kamu mau pergi saja, nggak mau peduli, atau mau kasih dia pelajaran dan lain sebagainya, kalian tuh punya tekad di sini untuk melakukan apapun yang sedang kamu lakukan di sini, terutama ketika ngejalin hubungan sama dia ya. Oke, langsung saja ya sahabat kebahagiaan. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua ya. Kevin ingatkan dan Kevin garis besarkan ya, ini adalah bacaan general. Ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali, bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain ya. Selalu bijaksana ketika nonton tayangan YouTube, terutama tarot, ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya ya. Cek bersama-sama bagaimana kepergian kamu di mata dia dan apa yang terjadi pada diri dia. Apakah dia ada sebuah kesadaran atau tidak ya? Karena 51% dari vote di sini lelah ingin pergi saja. Cek dulu bagaimana situasinya antara kamu dengan dia, hubungannya. Ini adalah situasi kamu bersama dia. Situasi hubungan kamu bersama dia saat ini. Oke, kita cek kartu yang pertama. Situasinya, hubungannya bagaimana? Lagi bermasalah dengan komunikasi. Komunikasinya kayak tenggelam di situ ya, sahabat kebahagiaan. Kartunya adalah Ace of Swords. Simbolnya di sini ada tangan. Tangannya tenggelam ya di sebuah danau dan tangannya itu memegang pedang. Kartu pedang di dalam kartu tarot ini memiliki makna tentang sebuah komunikasi. Hubungannya bagaimana saat ini? Komunikasinya lagi nggak bagus. Dari segi keintiman gak bagus. Ya mungkin sahabat kebahagiaan ngerasa bahwa ketika komunikasi sama dia itu kayak timbul dan tenggelam. Ya bahasa komunikasi terutama dari chatting ya, dari WhatsApp lama banget. Dia balasnya itu lama banget, kayak tidak ada sebuah motivasi untuk ngejalin hubungan, terutama komunikasi sama sahabat kebahagiaan ya. Ya komunikasinya cuma kayak satu arah doang, sahabat kebahagiaan, kayak cuma kamu doang yang istilahnya adalah kalau kamu nggak komunikasi sama dia nggak dibales, dan itu pun dia balesnya untuk saat ini mungkin lama banget dan bahkan tidak digubris. Ada beberapa yang balesnya itu sama sekali nggak dibales, mungkin balesnya itu besok harinya atau beberapa jam kemudian, dan mungkin ada juga sama sekali nggak digubris, cuma di red doang. Kalau udah di red doang itu kayak kurang dihargai ya sahabat kebahagiaan. Tapi Kevin lihat di sini dari bahasa chattingnya sahabat kebahagiaan ini banyak sekali komunikasi yang kamu utarakan kepada dia ya. Terakhir kamu komunikasi sama dia, kamu tuh ngechat panjang banget sama dia, tapi nggak ditanggepin, dan itu membuat sahabat kebahagiaan kayak kecewa banget ya. Padahal niat kamu itu baik, niat kamu itu ya pengen kita perbaiki dong dari keintiman di sini. Aku tahu hubungan kita lagi nggak baik.
Tapi cobalah kamu ngertiin untuk memperbaiki hubungan kita. Meskipun aku tahu ranah hubungan kita mungkin salah, ada yang salah, kita perbaiki sama-sama. Tapi effortnya dari dia justru tenggelam begitu saja ya sahabat kebahagiaan. Tidak ada sebuah rasa tanggung jawab yang membuat sahabat kebahagiaan itu kayak lelah banget ya. Kayak lelah banget ya, karena hubungannya itu mungkin terlalu banyak toksik ya. Ya ini berkaitan juga dari pembacaan Kevin yang kemarin-kemarin ya. Kayaknya masih nyambung deh. Terutama dari ranah komunikasi, ini komunikasinya lagi kurang nyaman ya. Kartu pertama adalah Ace of Swords ya. Ace of Swords ini juga berkaitan juga dari keinginan ya, keinginan. Kalau misalkan sudah masuk ke dalam keinginan, kita tahu keinginan itu level vibrasi emosionalnya itu berada di level force ya. Keinginan, bentuk emosionalnya ini adalah sebuah hasrat, ada sebuah keinginan kuat, dan sudah tahu kalau keinginan itu masuk ke dalam kemelekatan ya. Kalau udah masuk ke kemelekatan, levelnya selalu berada di level force. Kenapa ada kemelekatan di kartu Ace of Swords? Ini berkaitan dari komunikasi ya. Kamu mengharapkan sebuah komunikasi yang nyaman dengan dia. Tapi ketika kamu sudah mengutarakan semua isi hati kamu dari chatting atau dari komunikasi secara langsung, tapi nggak ada sesuatu hal yang kamu harapkan baik dari orang tersebut. Sehingga hal ini masuk ke dalam sebuah kemelekatan di dalam sebuah komunikasi. Mengharapkan suatu hal dari dia, tapi dia tidak berupaya untuk memperbaiki itu semua ya sahabat kebahagiaan. Yang didapatkan adalah kekecewaan, terutama dari komunikasi. Kamu kayak ngerasa kurang dihargai banget sama dia ya, padahal kamu udah berusaha semaksimal mungkin untuk ngejaga perasaannya dia. Tapi dia lupa mungkin di sini ngejaga perasaan kamu. Ya, sangat melelahkan. Ada kartu Three of Swords. Waduh. Three of Swords di dalam kartu tarot ini adalah simbol dari patah hati ya sahabat kebahagiaan. Hati kamu kayaknya sudah keras banget nih sahabat kebahagiaan. Udah keras banget, udah istilahnya adalah mau mencair lagi sama dia tuh udah capek banget ya. Karena kamu tuh udah terlalu banyak menyimpan rasa perih, kecewaan, sakit hati. Dan Three of Swords ini juga simbol dari dikhianati. Mungkin dia berselingkuh, mungkin dia juga mengabaikan tentang janji kalian di sini dalam sebuah hubungan ya. Ini adalah sebuah hubungan kamu dengan dia. Situasinya memang nggak nyaman banget, merugikan banget kamu sih, terutama dari sisi kepercayaan kamu. Three of Swords di dalam kartu tarot ini memang mengindikasi tentang sebuah perpisahan ya. Ya, kamu memang di dalam diri kamu yang sebenarnya, suara hati kamu paling sebenarnya ya, di hati kamu paling dalam. Ini mengatakan bahwa aku menginginkan sebuah perpisahan karena banyak sekali kabar-kabar buruk yang aku dapat dari kamu. Hal-hal yang berkaitan dari segi pertengkaran aku dapatkan dari hubungan ini, hubungannya nggak stabil, dan kekecewaan lah inilah yang membuat sahabat kebahagiaan ini memilih untuk mundur atau memilih untuk tidak ngelanjutin hubungan ini ya, karena Three of Swords itu simbol dari patah hati. Kamu udah patah hati banget di sini ya, dan bahkan sahabat kebahagiaan ini nyimpan patah hatinya itu gak cuma kemarin doang, tapi kamu menyimpan dalam waktu yang lama, sehingga kamu ngerasa perlu untuk memilih untuk pergi dari dia ya. Oke. Selanjutnya ada energi apa lagi? Ada kartu The Magician. The Magician ini adalah simbol dari pergerakan dan simbol dari komunikasi ya sahabat kebahagiaan. Kamu tahu ya, ranah ngejalin hubungan sama dia itu pergerakannya mungkin kamu ngerasa bahwa kurang begitu pas ya, gak ada sebuah pergerakan. Komunikasi juga kurang mendapatkan sebuah keintiman. Harmoni kamu sama dia juga kayak ngerasa ya aku gak ada keharmonisan lagi sama hubungan ini, dan aku ngerasa bahwa hubungannya tuh pahit banget. Ketika sahabat kebahagiaan ngerasain itu, maka kamu di sini memunculkan niat kamu untuk memilih sendiri. The Magician di dalam kartu tarot ini nomornya 1 ya sahabat kebahagiaan. Secara numerologi 1 ini memang memiliki makna tentang sebuah awal atau kesendirian, bahwa kamu memilih sendiri itu jauh lebih baik ketimbang kamu berdampingan dengan dia tapi nggak dianggap. Kayak lagunya Agnes Mo ya, ku hidup dengan siapa. Yang tahu lagunya Agnes Monica, yang lagunya apa ya judulnya, teruskanlah ya. Ini liriknya hampir sama nih, mungkin kamu cek aja lagunya Agnes Mo yang teruskanlah itu. Karena di sini Kevin ngerasa bahwa kamu itu hidup sama dia tapi kayak ngerasa kosong gitu loh, kayak nggak tahu dia siapa. Nah ini adalah diri dia ya. Selanjutnya ada lagu tuh kan, King of Pentacles sahabat kebahagiaan. Di dalam kartu tarot King of Pentacles ini mengindikasi tentang sebuah kesetiaan ya. Ya masalah yang paling utama paling banyak di sini ketika kamu ngejalan hubungan toksik, pemicunya itu juga dari kesetiaan ya. Kesetiaannya ini dia itu nggak setia banget sama kamu.
dan kamu sudah berupaya untuk menstabilkan hubungan, tapi yang kamu dapatkan nggak ada. Ya mungkin dulu dia adalah orang yang sangat berpengaruh sekali terhadap hubungan ini ya, berpengaruh sekali terhadap hidup kamu. Tapi ketika terus-terusan ngejalin hubungan seperti ini, kamu bertahan terus, ya kamu dapatkan adalah sebuah kekecewaan ya. King of Pentacle ini juga simbol dari uang ya. Uang kamu mungkin sudah banyak banget digerogoti sama dia, banyak banget hal-hal yang berkaitan dari materi, uang, tenaga. Ini udah hilang. Kalian bisa lihat ya. Simbol King of Pentacle di sini, latar di bagian belakang, kita baca secara eksetorik ya, atau baca dari simbol. Latar dari belakang di sini ada warna oranye, api membakar. Lalu ada babi hutan ya. Babi hutan di sini terbakar. Lalu sebelah kirinya itu adalah ada burung dan langitnya adalah langit berwarna biru. Ini adalah simbol dari materi. Pentacle itu materi, dari materi kamu yang terbakar habis sama dia. Materi kamu ini memang terbakar sama dia, atau dia itu menghabiskan banyak uang sama sahabat kebahagiaan. Jadi yang tersisa untuk saat ini, sebagian dari warna biru ini, dari burung ini, yaitu dari sebuah kenangan terutama dari komunikasi. Kamu memiliki kenangan secara komunikasi sama dia itu tinggal sedikit banget. Keharmonisan kamu tuh sama dia tuh tinggal sedikit banget, dan sisanya adalah rasa kekecewaan kamu karena materinya itu diambil sama dia. Materinya banyak banget diambil sama dia. Kenapa diambil sama dia? Selama ngejalan hubungan sama dia ya, sahabat kebahagiaan, dia itu selalu berada di kondisi nyaman atau zona nyaman. Istilahnya tuh dia tuh kayak males banget, nggak ada sebuah pergerakan, terutama dari segi materi. Dan di saat itu sahabat kebahagiaan juga ngerasa dirugikan banyak banget, terutama dari materi. Entah itu berjuta-juta, berpuluh-puluh juta, 20 juta, 50 juta, 100 juta atau berapa ya. Kamu ngerasa bahwa ya ampun, uangku tuh kemana sama kamu? Ya aku tahu dulu kamu memang orang yang menjanjikan sesuatu sama aku, menjanjikan hubungan, menjanjikan sebuah komitmen dan lain sebagainya, sehingga aku percaya menaruh harapan sama kamu. Ya udah, aku percaya sama kamu. Ini materi aku titipkan sama kamu. Kamu mau pakai buat modal apa? Aku titipin buat kamu aja. Nah, karena materi itulah yang membuat sahabat kebahagiaan itu ngerasa kecewa berat banget sama dia. Harusnya kamu balikin ini loh. Dia tuh harusnya itu balikin duit sama kamu. Karena Kevin lihat di sini memang ada sesuatu hal yang dijanjikan sama kamu, terutama dari komitmen, kesetiaan, janji-janji, dan tetek bengek tentang dirinya dia sama sahabat kebahagiaan. Tapi hal itu semua hasilnya adalah terbakar di sini. Nggak ada sebuah kestabilan. Lalu alasan selanjutnya ada kartu Seven of Pentacles. Sahabat kebahagiaan tuh udah capek banget nunggu. Seven of Pentacles di dalam kartu tarot ini tentang masa menunggu. Ya, kamu terlalu banyak menunggu di dalam hubungan ini. Nunggu apa? Nunggu sebuah kepastian. Dan kita lihat ya secara eksetorik, latar belakang dari simbolnya di sini. Di depan ini adalah musim salju. Lalu di sini ada seseorang yang mencoba untuk memanen. Ini bukan manen ya. Kalau misalkan ini namanya apa sih? Kayak ngambil lumut ya. Ini sebenarnya adalah lumut ya, bukan tanaman, daun dari tanaman ini. Dia mengambil lumut di sini untuk bertahan hidup. Ini adalah simbol dari diri sahabat kebahagiaan ya, bahwa kamu seperti mengais-ngais sisa cintanya dia sama kamu, dan kamu hanya nungguin saja. Sementara musim dingin di sini akan terus berlanjut. Ini adalah simbol dari perasaan dan emosionalnya dia. Perasaan emosionalnya dia sama sahabat kebahagiaan itu selalu dingin, dan membuat sahabat kebahagiaan itu nunggu kapan dia mencair di sini. Sementara aku membutuhkan sesuatu. Apa yang aku butuhkan? Aku membutuhkan kasih sayang. Simbol mengais di sini adalah membutuhkan kasih sayang. Bukan kamu mengais-ngais cinta sama dia, tapi kamu membutuhkan kasih sayang yang seharusnya menjadi hak cinta kamu. Namun, selama ngejalin hubungan sama dia, kamu tidak mendapatkan hak cinta kamu sama dia. Dia selalu berlaku dingin, dia selalu memperlakukan kamu acuh tak acuh, sehingga kamu membuat sahabat kebahagiaan tuh capek banget. Aku nungguin terus di sini, walaupun aku percaya bahwa memang sebenarnya ada cinta antara aku dan kamu. Tapi karena sahabat kebahagiaan selalu berada di kondisi yang tidak menguntungkan di kartu Three of Swords, akhirnya jalan yang kamu pilih adalah memilih untuk pergi di sini. Oke. Selanjutnya ada energi apa lagi? Oke, kartunya adalah The Hangman. Waduh, ini gambarnya simbolnya
jorok. Memang simbolnya erotis sih. The Hangman di sini ya sahabat kebahagiaan, ini adalah simbol dari hubungan yang digantungkan ya sahabat kebahagiaan. Kalian bisa lihat ya, ada sosok energi laki-laki di sini, maskulin ya. Kalian bisa lihat ya. Di sini ada simbol laki-laki yang digantungkan di sini sahabat kebahagiaan. Ini adalah simbol dari hubungan kamu. Ketika kamu hubungannya digantungkan di sini nggak ada sebuah kejelasan, pasti tuh capek banget. Kalian lihat aja deh, ada orang digantung di sini kakinya, kepalanya di bawah, itu pasti kepalanya tuh udah pusing banget. Ini adalah energi kamu bahwa kamu tuh pusing banget ngedapetin hubungan yang seperti ini digantungin. Sementara sebenarnya sahabat kebahagiaan di luar sana ada sesuatu orang yang menanti sama kamu, tapi kamu tetap sama dia. Karena apa? Kisah kamu sama dia itu adalah kisah yang lama. Dan kenapa kamu bertahan di sini? Karena ada materi. Ada materi yang dihabiskan sama dia yang harusnya dikembalikan sama kamu. Tapi kamu bingung. Aku lepas dari dia, nanti materinya gimana ya? Bisa dibalikin atau enggak? Ini kamu bingung di sini. Ini beberapa dari kisah sahabat kebahagiaan. Ada yang berkaitan dari uang. Ada yang berkaitan dari uang. Kalau misalnya nggak ada berkaitan dari uang, seperti apa? Ya karena kamu dulu sama dia tuh terlalu mencintai. Kamu terlalu mencintai dia. Cinta kamu terlalu besar sama dia. Sehingga kamu istilahnya di sini seperti meminta hak kamu untuk mendapatkan atau mendapatkan sebuah perlakuan yang sama. Seperti kamu dulu tuh mencintai dia. Hubungannya memang digantungkan ya sahabat kebahagiaan. Kalau hubungannya udah digantungkan kayak gini, aduh capek banget ya. Dan kita akan cek ya tentang sebuah kepergianmu. Kepergianmu di mata dia itu seperti apa? Bagaimana kepergian kamu di mata dia? Kepergian dari sahabat kebahagiaan di mata dia itu seperti apa ya? Ini adalah sebuah perjalanan kamu ketika kamu memilih pergi ya sahabat kebahagiaan. Kepergianmu di mata dia. Ada kartu Four of One. Dia ngerasa stuck ya sahabat kebahagiaan. Dia ngerasa sepi. Four of One di dalam kartu tarot ini simbol dari stagnasi ya. Ketika kamu pergi di sini, apa sih bayangannya dia? Apa sih yang dia rasakan di sini? Ya, dia nggak stabil. Banyak sekali praduga-praduga yang dia munculkan. Kalian bisa lihat ya, untuk kartu tipe ini, Four of One-nya itu nggak ada sosok, nggak ada gambar orangnya. Artinya apa? Dirinya dia tuh ngerasa kosong. Dirinya dia tuh ngerasa kosong. Ketika kamu pergi, dirinya dia kosong di situ. Dan kartu tongkat di dalam kartu tarot ini memiliki makna tentang gairah. Ketika kamu pergi di situ ya, 4 hari kepergian kamu tanpa ada sebuah pamit ya. Kamu pergi sama dia nggak ada pamitan di sini karena kamu udah lelah. Dia ngerasa kosong. 4 hari itu baru sadar bahwa kamu itu telah pergi ninggalin dia. Oke, berarti memang lemot ya sahabat kebahagiaan. Kalau orang ditinggal pergi itu pasti tahu ya. Kamu pergi sejam aja yang nggak ada. Kalau dia bener-bener sayang ya, sejam aja kamu pergi ninggalin dia, pasti kerasa loh. Ini 4 hari baru sadar. Aduh, apakah ini termasuk kategori orang yang tell me, telat mikir? Karena Kevin lihat dirinya dia tuh baru sadarnya tuh udah 4 hari, kemudian 4 hari kemudian dia mungkin bisa menghubungin kamu ya. Tapi kalau sahabat kebahagiaan udah greget banget di sini, udah aduh, Kevin aku udah capek banget sama dia. Dan ini juga aku udah ngeblokir dia sih. Maka kamu fokus aja dari apa yang kamu lakukan, karena di sini buat dia itu mendapatkan sebuah pembelajaran ya. Dan 16% di sini yang memilih suara ya. Ini ada yang memilih kasih dia pelajaran. Ada indikasi bahwa dia akan tersadar bahwa ini adalah pembelajaran untuk dirinya dia. Ketika nggak ada sahabat kebahagiaan, dia ngerasa kosong. Ini adalah pembelajaran. Oke. Selanjutnya, Two of Swords. Bagaimana dia bimbang? Dia bisa narik kamu lagi loh sahabat kebahagiaan. Ketika kamu memilih pergi dari dia. Tapi sahabat kebahagiaan tidak menutup akses komunikasi. Kamu masih ada sangkut pautannya sama dia, dia bisa narik lagi sama kamu. Ya, lebih baik ketika sahabat kebahagiaan memilih pamitan sama dia pergi. Kamu utarakan langsung segala sesuatu yang kamu rasakan, kamu utarakan langsung sama dia. Entah itu perasaan kamu, entah itu rasa kecewa kamu, entah itu masalah yang berkaitan dari hutang, uang, lain sebagainya. Kamu utarakan semua di situ. Biar kamu lega, ketika kamu pergi, kamu tidak meninggalkan sebuah perasaan atau meninggalkan sebuah unek-unek tentang dia. Utarakan semuanya, habis itu jebret, udah selesai. Sahabat kebahagiaan, pergi, let it go, pergi. Karena di sini Kevin lihat dia itu bimbang. Kalau misal kamu tidak mengutarakan segenap perasaan kamu semuanya, diutarakan sama dia. Kalau kamu nggak ngutarain itu, dia bimbang, dia bisa narik kamu lagi loh.
hidup dia tuh kayak di dalam sebuah dua persimpangan nih. Ini kartunya ini hampir sama di pembacaan Kevin yang kemarin ya, sahabat kebahagiaan. Ini kartunya hampir sama loh. Yang tema healing. Karena di sini dia ngerasain bahwa setelah nggak ada kamu, ngerasa kehilangan kamu, dan dia bisa narik hidup kamu atau narik hubungan ini. Dan hubungan cinta bersegi muncul di pembacaan Kevin. Dia adalah cinta bersegi kamu. Ini ada yang masuk ke dalam cinta bersegi. Karena ini ada di dua buah persimpangan, simbol dari sebuah hubungan yang sifatnya adalah dua. Kamu mungkin orang resminya dia, atau mungkin juga kamu adalah hubungan alternatifnya dia, atau terbalik ya, sahabat kebahagiaan. Karena Kevin lihat di sini bahwa dia itu ada cinta sama kamu, namun tidak ada sebuah komitmen. Ketika kamu gak ada, ketika kamu pergi di sini, apa yang terjadi pada diri dia? Bimbang, kosong dan bimbang. Nah, kita cek vibrasinya. Ada kosong dan bimbang di sini. Level vibrasi energinya dia berada di mana? Ini berada di energi sedih. Dia ngerasain sedih, sahabat kebahagiaan. Level vibrasinya itu 75 Hz. Ketika dia merasa sedih di sini, ada sesuatu hal yang membuat dia itu menyesal. Ketika dia menyesal, dia bisa narik lagi ke sahabat kebahagiaan dengan memohon. Kalau dia sudah mohon, sahabat kebahagiaan ketarik lagi sama energinya dia. Fix hubungan kamu sama dia itu hubungan karmik. Tapi kalau kamu udah kekeh banget nih, Kevin, ini yang terakhir kalinya, aku gak mau, aku pergi, let it go. Makanya sudah, dia akan menyesal. Dan kemudian apa yang dia lakukan itu tidak akan mendapatkan sebuah kebahagiaan. Kalau sahabat kebahagiaan ini memilih pergi meninggalkan dia tanpa balik lagi sama dia, atau mungkin juga kamu tanpa menyapa dia, apa yang terjadi pada diri dia? Karena dia berada di level force, yaitu tentang menyesali di sini, maka yang terjadi dalam hidupnya dia adalah dia tidak bahagia dengan siapapun. Ini yang dia rasakan. Meskipun dia mikirnya lama ya, sahabat kebahagiaan. The word ya, sahabat kebahagiaan. Oke. Kalau misalkan itu menjadi sebuah keputusan terakhir kamu ya, sahabat kebahagiaan. Kamu sudah ngomong nih semua unek-unek kamu sama dia. Kamu udah ngomong, aku gini-gini banget sama kamu, aku gak terima kamu gini sama aku. Ya selama ini aku selalu dirugikan. Sahabat kebahagiaan udah chatting, udah ngomong langsung sama dia, segala bentuk perasaan kamu, upaya kamu, pergerakan kamu, tapi gak dianggap sama dia. Dan sahabat kebahagiaan udah ngutarain itu semua, memilih untuk oke, stop di sini, aku gak mau lagi sama kamu. Kamu juga gak ada perbaikan dari hubungan ini. Sekarang aku mau fokus sama diri aku. Apa yang terjadi pada diri dia? Dia akan menyadari, dia akan menerima. The word ini adalah simbol dari penerimaan, dan dia memilih untuk menyilahkan. Silahkan kamu mau hidup bahagia dengan siapa. Ya, jadi kalau kamu gak ngomong sama dia, dia bisa kemungkinan narik kamu. Tapi kalau kamu ngomong sama dia, ada potensi bahwa dia memilih untuk menyudahi hubungan ini. Jadi kenapa hubungannya itu sering tarik ulur? Karena kamu tidak ngomong dari bahasa hati kamu secara langsung sama dia. Gak disampaikan semuanya, hanya ditahan. Akhirnya dia memiliki pemikiran-pemikiran yang sifatnya adalah praduga. Apakah kamu pergi dariku hanya menguji aku? Apakah kau pergi dariku hanya bentuk kekesalan kamu saja? Nah, praduga ini muncul. Lebih baik sahabat kebahagiaan utarakan langsung apa yang kamu rasakan sama dia, biar dia tidak memiliki praduga, dan biar dia gak bingung juga, dan biar dia tuh gak narik kamu lagi, sahabat kebahagiaan. Oke, apa yang terjadi dalam hubungannya kamu sama dia ketika kamu memilih pergi? Apa yang dia rasakan? Act of Swords, sahabat kebahagiaan. Kebingungan. Karena dia itu melekat sama kamu. Simbolnya adalah Act of Swords. Ini kartunya sama kayak pembacaan Kevin yang kemarin yang healing. Ini ada terusannya, berarti ya sahabat kebahagiaan. Ketika kamu healing memilih pergi sama dia, ya dia di sini kayak merasa terikat, kayak masih merasa dihantui perasaan bersalah. Dan kemudian dia mengharapkan sebuah pertemuan dengan sahabat kebahagiaan ya. Karena Kevin di sini nanti ujung-ujungnya apa? Aku tuh nggak bisa hidup tanpa kamu. Kalau kamu nggak ada di sampingku. Bullshit, sahabat kebahagiaan. Kenapa bullshit? Balik lagi ke kartunya kamu nih, Three of Swords di atas di sini, sahabat kebahagiaan. Kalau misalkan dia nyesel, kenapa nggak ngomong dari dulu bahwa aku bersalah sama kamu, aku pengen memperbaiki ini semua. Tapi ketika sahabat kebahagiaan memilih untuk pergi, baru dia ngomong kayak gini.
Ini kalau Kevin ngomong kasar, ngomong loh. Tapi nggak boleh ngomong kasar ya, sahabat kebahagiaan. Kita harus berupaya menstabilkan emosional ini. Karena Kevin ngerasain apa yang kamu rasakan. Situasinya kayak apa? Kevin ngerasain. Bagaimana situasi kamu ngejalin hubungan sama dia. Aduh, mungkin kalau boleh kamu ngomong kata-kata kasar, mungkin kamu akan ngutarain itu semua di depan matanya dia langsung ya, sahabat kebahagiaan ya. Tapi nggak boleh, kita nggak boleh ngomong kasar. Nanti takutnya masuk ke dalam energi negatif untuk diri kita ya. Boleh kita berteriak, boleh kita mengekspresikan sesuatu, tapi usahakan jangan berkata kasar ya. Jangan berkata kasar ya, sahabat kebahagiaan ya. Kita belajar di situ dan Kevin juga belajar, dan untuk sahabat kebahagiaan yang live chat juga harus belajar ya, meredakan atau mungkin juga menghilangkan kata-kata kasar di situ ya, sahabat kebahagiaan. Boleh kesel tapi nggak boleh ngomong kasar ya, karena vibrasinya nggak bagus. Selanjutnya apa yang dia terjadi di sini, sahabat kebahagiaan? 3 of One. Bahasa Jawanya adalah ngelogok, melongo. Dia itu yang Kevin lihat ya, setelah sahabat kebahagiaan pergi ya, dia itu benar-benar kehilangan kamu. Kalau ini adalah hubungan suami istri, sahabat kebahagiaan, apa yang terjadi pada dia? Dia duduk di kursi favoritnya dia. Kemudian dia duduk gitu. Dia kayak ngebayangin ada sesuatu hal yang kosong dan sepi. Meskipun sudah berulang kali kesalahan yang dia lakukan, tapi dia ada rasa kehilangan sama sahabat kebahagiaan loh. Nah, kalau berkaitan dari rasa kehilangan di sini, dirinya dia itu berada di level vibrasi energi emosional, yaitu bersalah. Energinya itu 30 Hz. Di sini Kevin lihat untuk energinya dia itu berada di level force loh, sahabat kebahagiaan. Rasa bersalah. Dan apa yang dia lakukan prosesnya, dia bisa menghancurkan sesuatu. Tiba-tiba marah, banting sesuatu. Ini prosesnya ya, ketika kamu memilih pergi dari dia. Dia ngerasa kosong, dia bisa narik kamu. Kalau misalnya kamu nggak ngutarain itu semua, kemudian dia ngerasa sepi. Lalu di sini dia, bahasa Jawanya itu ngelogok ya, melongo gitu loh. Dia melongo di sini. Dan yang Kevin lihat memang, apakah dia menyesal ketika aku pergi? Ada rasa sesal. Dia ada rasa sesal di situ, meskipun nggak secara langsung ya, dia kayak ngerasa nyesel hari itu juga enggak. Tapi 4 hari. 4 hari setelah kepergian kamu dia rada nyesel. Oke, ini berarti rada-rada tell me ya, telat mikir ya, sahabat kebahagiaan ya. Mungkin dia itu terlalu banyak sesuatu hal yang dia inginkan ya, atau sesuatu hal yang membuat dia itu masuk ke ranah duniawi terus ya, sehingga untuk memikirkan ini tuh rada lama. Ada energi apa lagi? Kepergianmu di mata dia. Six of Cup. Tuh kan, bisa minta balikan lagi sama kamu ya, sahabat kebahagiaan. Kalau misalkan hubungannya adalah hubungan suami istri atau menikah, di sini kamu milih pergi, anak bisa dijadikan sebuah alasan nih. Ada simbol anak-anak di sini, sahabat kebahagiaan, atau aset hidup kamu sama dia. Kamu di mata dia ketika kamu pergi ya, dia akan mengenang memori bersama kamu. Ini memang prosesnya gini, orang ini memang egosentris, egonya itu gede banget ya, sahabat kebahagiaan, maunya di ngertiin terus. Tapi ketika kamu pergi sama dia, bener-bener kamu pergi sama dia, gak ada komunikasi lagi. Ibarat kata kamu gak nengok dia lagi, dia gak ada sebuah kesempatan untuk akses kamu. Apa yang dia rasakan? Dia mengenang segala sesuatu hal yang berkaitan dari hubungan ini. Dia mengenang itu. Dan kamu di matanya dia bagaimana? Ada sebuah kesedihan di dalam dirinya dia. Apakah dia kecewa sama kamu? Dia kecewa sama kamu. Tapi dia kan memang berada di level force, bersalah. Dia memang mengakui kesalahannya dia. Kenapa dia bisa mengakui kesalahannya di sini? Karena kamu di sini mengutarakan semua perasaan kamu, semua unek-unek kamu utarain sama dia. Dia berpikir, makanya di sini dia butuh 4 hari, waktu 4 hari untuk ngerasain kehilangan kamu. Oke. Selanjutnya The Fool. Kamu di matanya dia bagaimana? Nah, ini ada sisi keegoisan ya. Keegoisannya dia. Kamu tuh nggak bisa diatur. Ini adalah bentuk rasa keegoisannya dia. Padahal dia sadar, tapi keegoisannya dia itu dominan. Apakah dia tipe orang yang koleris di sini? Sehingga dia mengutarakan hal ini. Kamu tuh orangnya terlalu bebas, kamu tuh orangnya nggak bisa diatur. Akhirnya berantem di situ.
Dia melihat bahwa kamu tuh terlalu bebas, nggak bisa dikendalikan sama dia. Dia adalah tipikal orang yang koleris, dia adalah tipikal orang yang dominan, sehingga menguasai kamu. Ketika kamu tidak mau dikuasai dia, atau kamu lepas dari dia, di mata dia, kamu tuh terlalu bebas. Nggak bisa diatur. Ya, mau sampai kapan sahabat kebahagiaan diatur-atur terus sama dia? Sedangkan kamu tuh sakit hati di Three of Swords di sini. Kamu udah sakit hati nih di energi kartu Three of Swords. Apakah kamu mau diperbudak terus sama dia? Apakah kamu mau diperalat terus sama dia? Melekat terus sama dia. Sedangkan kamu tuh udah capek. Ini adalah luka hati kamu, luka batin kamu, luka perasaan kamu. Jika luka hati kamu di sini tidak disembuhkan, maka ini masuk ke kategori luka batin. Kalau sudah masuk ke luka batin, segala sesuatu yang kamu lakukan, terutama dari harapan, pencerahan, dan lain sebagainya, ini terhambat karena ada energinya dia. Lalu bagaimana Kevin aku untuk melepaskan ini semua agar aku menjadi lebih baik lagi, yaitu dengan cara memaafkan. Memaafkan adalah level vibrasi yang cukup besar ya sahabat kebahagiaan, karena di situ ada energi penerimaan, levelnya berada di level power, energinya sekitar 350 Hz. Dengan memaafkan atau memaklumi, maka sahabat kebahagiaan tidak akan pernah terpengaruh lagi sama dia. Memaafkan bagaimana? Yang disalahkan dia, ya itu adalah konsep yang salah. Ketika kita memaafkan, walaupun dia yang salah, kita maafin dia saja dalam hati kita. Kalau sahabat kebahagiaan yang biasa melakukan sebuah meditasi forgiveness, kalian pasti tahu bagaimana cara memaafkan seseorang meskipun tidak bertemu. Lakukan sebuah meditasi, visualisasikan, hadirkan dia di dalam depan kamu, kemudian memaafkan dia dengan tulus. Jika kamu ingin menangis, menangislah di situ ketika kamu meditasi. Memaafkan diri sendiri itu penting banget. Dan kemudian memaafkan dia. Segala upaya yang pernah dia perbuat sama kamu memaafkan. Ketika sudah memaafkan di sini, sahabat kebahagiaan tidak akan lagi terpengaruh oleh diri dia. Kenapa kamu selalu terjebak seperti ini? Kenapa sahabat kebahagiaan itu masih menyimpan dendam sama dia? Karena kamu tidak memaafkan diri. Dan ketika kamu masih menyimpan dendam sama dia, artinya kamu masih menyimpan energinya dia, meskipun kamu sudah pergi. Ketika kamu pergi, lebih baik kamu memaafkan, biar tidak menyimpan apapun energi dari dia. Entah itu energi emosional kamu, benci, dendam, kecewa sama dia. Itu kamu nggak nyimpen itu ketika kamu pergi ninggalin dia. Jadi lebih baik untuk saat ini, untuk sahabat kebahagiaan yang 51% di sini lelah karena ingin pergi saja sama dia atau memilih pergi di sini. Sahabat kebahagiaan, cobalah untuk bisa memaafkan dia. Meskipun ini adalah kesalahan terbesarnya dia sama kamu. Kamu maafkan dia dalam hati kamu, dalam meditasi forgiveness kamu di situ. Atau mungkin juga memaafkan dia secara langsung. Biar ketika kamu pergi dari dia, tidak ada lagi bentuk emosional yang disimpan. Karena apa? Ketika kamu masih menyimpan energinya dia, ini sudah masuk ke dalam kemelekatan. Kemelekatan itu kriterianya itu banyak. Menyimpan emosional perasaan sama dia, menyimpan cinta, menyimpan benci, menyimpan dendam. Itu masuk melekat di dalam perasaan kamu. Jadi lebih baik mengikhlaskan, melepaskan, memaafkan. Prosesnya memang lama. Kenapa sebagian nggak berhasil di sini? Ya karena kamu masih menyimpan benci sama dia. Dan benci itu adalah bentuk energi loh sahabat kebahagiaan. Aku benci sama dia karena dia gini terus sama aku Kevin. Ya, rasa benci itu akan mengingat kamu tentang memori. Kemudian, sahabat kebahagiaan, kembali lagi fokus sama dia. Ingat lagi sama dia. Dan bahkan kamu akan kepoin dia. Lalu kamu bilang, kenapa aku gak bisa lepas dari dia? Karena kamu masih menyimpan benci di sini. Jadi lebih baik lepaskan. Let it go. Oke, Queen of Wands. Keras banget nih sahabat kebahagiaan. Jadi lebih baik udah stop. Karena ketika kamu pergi dari sini, vibrasinya itu memang gak bagus buat kamu. Jadi lebih baik ya untuk sahabat kebahagiaan berkata di dalam diri, ini yang terakhir kalinya, aku udah kapok, gak mau lagi. Dan ini terakhir, gak ada lagi kemelekatan di hubungan ini. Ketika kamu memilih pergi dari dia, memang di mata dia itu, dia ada rasa kecewa, ada rasa menyayangkan. Dan bahkan dia bisa menyalahin kamu lagi di sini, bahwa kamu gak bisa diatur. Dan ini membuat sahabat kebahagiaan itu kayak ngerasa bersalah sama dia, kemudian bisa balik lagi sama dia. Tapi telaah lagi, hubungan kamu sama dia itu sejatinya seperti apa? Bisa diperbaiki nggak? Ternyata enggak. Kenapa enggak? Three of Swords dan di sini The Hangman. Jadi lebih baik
Selamatkan jiwa kamu, selamatkan hati kamu, selamatkan perasaan kamu. Jika kamu merasakan tidak bahagia, katakan aku tidak bahagia dengan dia. Jika kamu bahagia dengan dia, katakan aku bahagia dengan dia. Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu selami dalam diri, kamu keluarkan langsung di dalam sebuah tindakan. Jangan memendam perasaan itu. Jika kamu memendam perasaan itu, kamu tidak ada sebuah pergerakan. Ini masuk ke kategori kamu telah mengkhianati diri kamu sendiri. Kamu tidak bahagia, tapi kamu pura-pura bahagia di situ. Masuk kategori purbalingga, pura-pura bahagia padahal enggak. Oke, jadi pergerakannya seperti ini ya sahabat kebahagiaan. Ketika kamu mulai pergi, lebih baik memaafkan saja, karena dia ada potensi narik energi kamu untuk kembali lagi sama dia. Lelah banget sahabat kebahagiaan. Mulai saat ini, tanamkan dalam diri kamu bahwa ini yang terakhir kalinya dan aku akan pergi. Kita cek ya, kamu di kepergiannya dia belum kelar. Kevin mau gunain kartu domino. Ada energi apa ya? Untuk energinya dia, kepergianmu di mata dia, apa yang dia rasa? Oke. Apa yang dia rasa? Ada 5/4, ada 6/4, dan kartu 5/0. 5/4 di dalam kartu domino ini berkaitan dari materi ya sahabat kebahagiaan. Kamu di mata dia ketika kamu hilang di sini. Ini memiliki makna keuntungan materi. Kevin langsung jujur aja ya. Kamu pergi sama dia kehilangan materi atau kehilangan sumber penghasilan terutama dari uang. Makanya dia mau narik kamu lagi ya. Jadi hubungannya ini apakah dia tulus sama aku? Jawabannya enggak. Karena 5/4 di dalam ramalan kartu domino ini memiliki makna tentang keuntungan secara finansial ya. Ya, keuntungan secara finansialnya dia tuh sama kamu ada. Makanya dia tuh kayak melekat terus sama kamu. Kamu harus sadar loh, selama ngejalin hubungan sama dia, rekening kamu nambah atau enggak. Kalau rekening kamu semakin berkurang sama dia, artinya orang ini hanya fokusnya ke situ. Karena di sini di kartu domino mengatakan bahwa ada sebuah keuntungan finansial yang dia dapatkan ketika ngejalin hubungan sama kamu. Tapi kalau enggak, ya udah biarin aja ya sahabat kebahagiaan. Karena ini ada bacaan general ya. Di kartu domino ini mengutarakan itu. Lalu kita bertemu di kartu 6/4. Bawahnya nomornya 4 semua nih. Dua kartu ini. 6/4 ini berkaitan dari sebuah perselisihan ya sahabat kebahagiaan atau pertengkaran. Jadi memang hubungan ini banyak banget toksiknya. Kamu di mata dia bagaimana? Kamu ketemu nih, udah minta maaf misalkan nih, udah minta maaf atau apa? Ada resiko bertengkar lagi. Dan di sini di 6/4 nih sama di kartu energy in the fold, bahwa kamu itu orangnya nggak bisa diatur. Kamu orangnya nggak bisa diatur sama dia. Ini adalah bentuk keegoisannya dia ya. Jadi kamu di matanya dia, ini kamu nggak bisa diatur dan selalu berselisih. Dan 6/4 ini juga memiliki makna tentang sebuah gugatan cerai ya. Gugatan cerai kalau ini adalah hubungan suami istri. Lalu selanjutnya 5/0 sahabat kebahagiaan. 5/0 di dalam kartu domino. Kamu di mata dia bagaimana? Dia kecewa, dia rasa sedih. 5/0 ini adalah simbol dari kesedihan ya. Simbol dari kesedihan. Dan 5/0 ini kalau di dalam kartu domino sama dengan kartu tarotnya itu adalah death atau mengakhiri hubungan ini. Ya kamu di mata dia bagaimana? Ketika kamu sudah ngutarain itu semua, dia sadar bahwa oke, ini adalah hubungan yang berakhir. Selanjutnya, kamu di mata dia hampa. Kartunya kosong. Kamu di mata dia bagaimana? Hampa. Artinya dia tidak lagi mencintai kamu, sahabat kebahagiaan. Kamu memaksakan hubungan ini saja sama dia. Pure ya, ini balik lagi ke kartu 5/4. Ini bisa ada yang resonate atau enggak ya. Karena Kevin lihat di sini adalah energi general, bukan personal reading. Kamu di mata dia itu nggak tulus, nggak cinta sama kamu. Perasaannya dia kosong. Ini kartunya kosong. Lalu balik lagi ke energi kartu 5/4 bahwa ada sesuatu hal yang dia inginkan dari kamu. Obsesinya dia sama kamu itu karena materi di sini. Jadi pure ini bukan energi cinta. Karena dia masuk ke materi. Materi ini juga masuk ke energi fisik. Dan energi fisik ini juga masuk ke gairah. Dia manfaatin gairah kamu doang. Oke, kita bertemu di kartu 4/3. Dia berpikir gini. Kamu itu gampang banget ketarik sama dia. Kevin bilang istilah kasarnya, kamu tuh gampangan banget. Makanya sering ketarik ulur sama dia dan kamu gampang luluh. Nah, sahabat kebahagiaan, hilangkan rasa nggak enakan.
Kadang-kadang kita kan punya nih rasa nggak enakan hati sama orang. Akhirnya apa? Kita disepelekan. Nah ini ada hal yang seperti itu. Boleh kita nggak enakan sama orang sebagai bentuk empati. Tapi kalau ranahnya seperti ini, sahabat kebahagiaan, nggak boleh ada kata, aku nggak enakan sama dia, Kevin, aku tertarik lagi sama dia. Ini kamu bisa dinilai sebagai orang yang gampangan banget. Jadi lebih baik sahabat kebahagiaan, tunjukkan harga diri kamu, bahwa kamu adalah orang yang paling berharga. Karena di matanya dia nih, dia bisa nyepelein kamu loh sahabat kebahagiaan. Dan 4/3 di sini memang ada sesuatu hal yang membuat dia itu pengen narik kamu lagi sama dia untuk CLBK, untuk balikan lagi sama dia. Karena dia itu melihat bahwa kamu tuh gampang banget dibujuk sama dia. Oke. Selanjutnya 4/2 gak stabil, gak akan bahagia sahabat kebahagiaan ya. Dia juga ngerasa sih bahwa banyak sekali perselisihan, pertengkaran di sini. Dan di sini kamu di mata dia itu nggak ada kestabilan. Makanya lebih baik hilangkan ya, karena di sini kartunya itu jelek banget nih. 0/0, kosong. Dia nggak ada sebuah ketulusan. Dia di kartu terakhir di sini 4/2. Ini juga hubungannya nggak ada kebahagiaan, nggak ada manfaatnya sama dia. Karena yang dia manfaatkan itu hanya uang dan juga gairahnya kamu. Dan dia di sini udah nilai bahwa kamu tuh gampang banget ketarik lagi sama dia. Harga diri kamu harus benar-benar dijaga ya sahabat kebahagiaan, karena di sini energinya nggak bagus untuk orang ini. Dan kita cek untuk inisial nama dan juga zodiaknya. Yang pertama zodiak, ada kartu Ace of Swords. Ini adalah semua zodiak elemen elemen udara ya. Masuk ke energinya Gemini, Aquarius dan juga Libra. Three of Swords ini masuk ke hubungannya Libra ya, hadir di sini. The Magician masih ke energinya Gemini. Oke. Gemini, kamu banyak banget nih. Kemarin yang healing juga ada Gemini. Ini Gemini lagi nih. Lalu kita bertemu di kartu King of Pentacle, ini masuk ke energinya Taurus. Lalu 7 tongkat ya, 7 pentacle, 7 of Pentacle di sini juga masih sama. Ada energinya Taurus juga di sini. Lalu di sini ada kartu The Hangman masuk ke energinya Pisces. Aries hadir di kartu Four of Swords. Lalu selanjutnya di sini ada kartu Two of Swords, ini masuk ke energinya Libra. Ada kartu The World masuk ke energinya Capricorn. Lalu Gemini juga hadir lagi nih sahabat kebahagiaan. Ini kasusnya Gemini banyak nih. Eight of Swords nih. Ada Eight of Swords untuk energinya Gemini. Lalu selanjutnya ada kartu Three of Wands ya. Untuk energi kartu Three of Wands ini juga masuk ke energi elemen api. Terkuatnya ini adalah Aries. Aries hadir di pembacaan Kevin ya. Ada kartu Six of Cups. Six of Cups ini masuk ke energi Scorpio. The Full Aquarius. Queen of Wands ini elemen api ya. Elemen api terkuatnya ini masuk ke energinya Sagittarius. Sagittarius hadir di sini ya. Dan Kevin upayakan sih untuk kalian yang ada di zodiaknya di sini untuk bisa mencoba mengevaluasi lagi tentang kepergian kamu ya. Dan dari semua zodiak di sini yang memiliki pengaruh yang sangat besar adalah Gemini, Taurus, Libra. Kalau hubungan ini suami istri rawan cerai. Nih, Gemini, Taurus, Libra. Ketiga zodiak ini energinya di sini paling gede ya sahabat kebahagiaan. Dan untuk kalian yang nggak ada zodiaknya, bagaimana Kevin di sini? Ambil sisi motivasinya, ambil sisi pergerakannya di sini yang positif, kamu ambil di situ, yang negatif buang saja. Lalu untuk inisial nama, ada nama siapa saja yang hadir di pembacaan kita? Yang pertama di sini ada huruf M untuk mama, ada huruf Y untuk yellow, lalu di sini ada huruf U untuk ultra, lalu di sini ada huruf E untuk Eropa, ada huruf G untuk gamma, lalu di sini ada huruf J untuk Jamaika. Selanjutnya di sini ada huruf X untuk Christmas, lalu selanjutnya ada huruf A untuk Alpha, ada huruf O untuk Oscar, lalu ada huruf C untuk Charlie, lalu di sini ada huruf R untuk Romeo. Ini beberapa inisial nama yang energinya paling kuat ya untuk tema pembacaan kita kali ini. Dan apapun itu sahabat kebahagiaan, cobalah untuk bisa mendengarkan isi hati dan perasaan kamu ya. Kalau misalnya kamu tidak bahagia, katakan aku tidak bahagia. Jangan pura-pura bahagia, nanti kamu diselepet. Diselepet sama siapa? Diselepet oleh kesedihan kamu sendiri. Jadi lebih baik bijaksana ya sahabat kebahagiaan kalau posisinya seperti ini. Dan Kevin doakan tentang kepergianmu, ini adalah bentuk dari tekad kuat kamu bahwa kamu sejatinya pasti akan menemukan kebahagiaan yang kamu butuhkan ya.
Mungkin seperti itu aja. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah, bye-bye, mataimasu.